Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Indah Rohmawati dari SMP Negeri 3 Bulukerto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Berdasarkan dari apa yang sudah saya pelajari pada modul 1, saya menuliskan 6 poin filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di antaranya, yang pertama adalah menuntun atau among, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian, yang dimaksud menuntun adalah menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Dalam menuntun, pendidik harus memperhatikan kodrat keadaan yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Poin yang keempat, bahwa kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Merdeka batin melalui pendidikan dan merdeka lahir melalui pengajaran. Sedangkan kodrat bermain dalam konteks yang lebih luas adalah berkarya. Poin yang kelima, pendidikan menghamba pada anak, atau pendidikan itu harus berpihak dan berpusat pada anak. Poin yang keenam adalah trilogi pendidikan dengan 3 semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang artinya seorang pendidik di depan harus bisa memberikan teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberi dorongan. Dari 6 poin tersebut, saya melakukan refleksi dengan menggunakan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Refleksi yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, menurut saya, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan masih terfokus pada aspek kognitif, yaitu pada ketercapaian materi dan KKM. Guru masih mendominasi pembelajaran atau teacher center. Murid pasif dan motivasi belajar rendah. Kemudian kegiatan pembelajaran selalu dilaksanakan di dalam kelas. Dan saya menganggap bahwa murid itu memiliki gaya belajar yang sama. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1?
Setelah mempelajari modul 1.1, saya merubah pemikiran saya. Di antaranya, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Kita bisa menggunakan internet, perpustakaan, dan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada murid. Hal ini untuk menjawab tantangan abad 21. Yang ketiga, sebagai seorang guru, saya harus memahami tentang karakteristik dan gaya belajar dari setiap murid. Saya juga merubah perilaku saya, bahwa menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai dengan kodrat anak. Pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan model dan media yang menarik agar memotivasi belajar murid meningkat. Kemudian saya juga harus memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Saya juga harus cermat dalam melihat bakat dari setiap anak. Refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Ada beberapa hal yang saya terapkan, di antaranya menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, juga menerapkan konsep merdeka belajar. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran harus mengutamakan aspek budi pekerti, kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Demikian pemaparan dan refleksi kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.